Kita langsung ke Bang Saididu melihat sebenarnya apa ini yang menyebabkan krisis minyak goreng di dalam negeri yang kabarnya merupakan produser terbesar kelapa sawit, Bang Saididu. Saya ingin menyatakan bahwa ini mekanisme pasar yang terjadi dan dianut sehingga penyebabnya sebenarnya adalah karena harga CPO naik. Harga CPO naik karena minyak kedelai gagal dan harga minyak naik. Karena sekarang CPO itu sangat terkait dengan energi. Jadi kalau harga minyak naik pasti CPO naik. Nah, minyak goreng naik karena bahan bakunya naik. Nah, jadi kalau perhitungan sederhana sebenarnya adalah kalau harga CPO 15.000, maka harga minyak goreng pasti 18.000, 19.000. Itu rumusnya. Nah, pemerintah kemarin menetapkan harganya 14.000. Berarti harga CPO 9.000-an rupiah untuk DMO. Nah, jadi penyebabnya saya ingin menyoroti dulu kenapa sih Menteri Perdagangan menghindar dari panggilan DPR. Saya ingin masukkan dulu. Nah, itu sebenarnya saya paham posisi Menteri Perdagangan karena kebijakan pengambilan kebijakan tentang penanganan minyak goreng sepertinya bukan di tangan beliau lagi, tapi di tangan yang lebih tinggi dalam hal ini Presiden. Karena saya memang pada saat pemerintah memutuskan bahwa memakai sistem mekanisme kebijakan DMO itu domestic market obligation, kewajiban memasarkan di pasar domestik, dan harga eceran tertinggi minyak goreng, saya sudah menyatakan ini pasti gagal. Pasti gagal. Kenapa gagal? Karena pemilik minyak goreng dan pemilik CPO itu orang yang sama. Dan ada 3 harga di dalam gudang mereka, yaitu harga untuk ekspor, harga untuk DMO, dan harga untuk pasar domestik yang bukan DMO. Nah, minyak gorengnya sama, CPO-nya sama, siapa yang bisa membedakan? Jadi pada saat diperiksa oleh polisi, dia menyatakan itu saya mau ekspor. Pada saat diperiksa bahwa itu DMO, di mana buktinya bahwa itu DMO? Karena barangnya sama. Jadi sesuatu yang sangat berat dilaksanakan. Secara teori memang bisa dilaksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan disparitas harga sekitar Rp5.000 CPO itu sekitar Rp6.000, berarti 60% perbedaan. Saya mohon maaf, mungkin agak kasar bicara, malaikat pun melihat itu pasti bisa berubah menjadi setan karena marginnya terlalu besar. Selisihnya terlalu besar. Di minyak goreng selisihnya sekitar 4.000, sekitar 30%. Nah, disparitas seperti ini nggak mungkin bisa dijaga oleh suatu negara yang sangat besar. Apakah seluruh polisi harus menjaga minyak goreng? Saya pikir itu suatu pekerjaan berat. Nah, saya sangat setuju sebenarnya, dari dulu saya usulkan, ini pakai mekanisme subsidi. Kenapa mekanisme subsidi? Agar harga disparitas di lapangan tidak terjadi. Jadi harga CPO sama, mau dipakai untuk dalam negeri maupun diekspor itu sama. Kemudian, kemudian harga minyak goreng yang hanya berbeda adalah yang kemasan dan non kemasan, yang curah. Nah, sekarang dilarang semua yang produsen minyak goreng lain memakai curah supaya hanya yang dikuasai negara yang subsidi yang curah. Nah, itu lebih gampang mengawasinya. Dengan demikian pasti menyatakan uangnya dari mana. Saya ingin katakan bahwa biodiesel saja, biosolar itu disubsidi Rp5.000 per liter. Rp5.000 per liter yang menikmati adalah mobil. Kenapa pemerintah pelit mensubsidi rakyat yang sekitar Rp4.000 per liter untuk minyak goreng yang dinikmati oleh seluruh rakyat, termasuk terutama orang miskin? Jadi saya pikir begini caranya, kalau alihkan dana subsidi solar yang diambil dari pungutan ekspor menjadi subsidi minyak goreng. Perhitungan saya, kalau hanya setahun kira-kira harga tetap segini, maka itu sekitar 15 triliun. Berarti hanya cuma 1,2 triliun per bulan. Sementara subsidi solar itu sangat tinggi, lebih dari itu. Jadi kurangi subsidi solar, pindahkan ke subsidi minyak goreng. Nah, bagaimana? Berarti harga solar kemungkinan naik. Kalau tidak mau menaikkan harga solar, maka kurangi jumlah solar. Sekarang kan B30, mungkin saja dikurangi menjadi dulu B25. Jadi hanya 25%. 5% ini digunakan untuk subsidi minyak goreng. Jadi saya pikir itu cara yang paling baik untuk berpikir praktis. Jangan berpikir teori. Nah,
ada orang yang menyatakan bahwa cabut HGU-nya, hentikan ekspornya, itu akan mendampak terhadap ekonomi. Ekonomi kita juga lagi susah. Menurut saya pungut saja ekspor mereka, kemudian gunakan hasil pungutan itu untuk mensubsidi minyak goreng untuk rakyat. Saya pikir itu yang jalan yang paling realistis. Dan tugaskan BUMN, Bulog itu kerjaannya seperti itu. Jadi saya mungkin Pak Bung Andre memanggil juga Bulog, RNI yaitu BUMN Pangan untuk ditugaskan menyalurkan minyak goreng bersubsidi sehingga tidak dipegang oleh swasta. Sekarang masalahnya adalah minyak goreng bersubsidi itu ada di tangan swasta. Siapa yang mengendalikan? Dan saya sangat aneh Menteri Kementerian Perdagangan mengambil alih tugas seberat itu, padahal saya paham Kementerian Perdagangan tidak punya aparat untuk menjaga apakah barang tersebut tidak bocor. Jadi yang bisa terjadi kalau seperti ini adalah kong kali kong tingkat atas, pura-pura sudah mengirimkan minyak goreng, pura-pura sudah mengirimkan CPO untuk domestik, untuk DMO dan HET, tapi sebenarnya tidak dilakukan maka terjadi langka. Nah, langka yang terjadi sekarang itu bukan karena produksi tidak ada. Kapasitas produksi minyak goreng kita itu 20 juta ton tahun. Nah, konsumsi kita hanya 5,7 juta ton. Berarti kelebihan 14,3 juta ton. Kenapa kelebihan? Memang minyak goreng ini untuk diekspor. Nama ekspornya olein, bukan minyak goreng. Karena olein itu menjadi bahan baku di luar negeri. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa itu memang harus diekspor minyak goreng itu. Jadi kalau ada menyatakan barangnya ada, betul. Yang bikin langka itu karena barangnya ada tapi harganya tidak bisa dijual dengan 14.000. Itu penyebab langka. Bukan karena barang tidak ada. Kita ke Bang Andre. Bang Andre, tanggapannya apa yang disampaikan oleh Bang Said Didu tadi, termasuk juga dengan jangan-jangan ini apakah ada mafia seperti yang dilontarkan oleh Mendak? Ya, sebelum masuk ke DMO, kami juga sempat mengusulkan itu sebenarnya Bang Said. Jadi di awal Januari saya sudah mengusulkan yang Abang sampaikan, tapi tidak digubris juga oleh Mendak. Nah makanya tadi saya belum selesai waktu dipotong iklan sebelumnya. Jadi kita bukan hanya mengusulkan besok dalam rapat kerja dengan Menteri Perdagangan, tapi DPR akan buat kesimpulan yang wajib hukumnya pemerintah melaksanakan. Jadi jangan sampai dibilang DPR hanya bisa mengusulkan. Jadi DPR besok akan bersikap tegas dan jelas terang benderang. Dan besok harus ada solusi yang kita ambil secara komprehensif dan tentu ini akan menjadi kesimpulan rapat yang mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah soal minyak goreng ini. Ya, kita tidak mau lagi, ini sudah 6 bulan ya permasalahan ini. Jadi yang disampaikan Bang Said tadi itu sudah pernah kami sampaikan di awal Januari kepada Pak Menteri untuk menaikkan biaya ekspornya supaya uang itu dipakai untuk subsidi. Waktu itu kita sudah sampaikan, tapi memang waktu itu Pak Menteri punya pemikiran yang lain bahwa beliau meyakini bahwa beliau bisa membanjiri pasar dengan minyak goreng yang banyak. Dan kalau kita baca tadi dan mendengarkan keterangan Pak Menteri bersama Pak Kapolri tadi, beliau sudah menyalurkan katanya 500 juta liter 1 bulan ini. Tapi faktanya rakyat masih kesulitan mendapatkan barang. Kalaupun ada, itu harganya masih tinggi. Ini pertanyaan kita, siapa yang bermain di sini? Oke, baik. Kalau padahal kebutuhan kita Bang Said itu hanya 327 juta ton per bulan. Menteri sudah menyiapkan 500 juta ton. Jadi betul disampaikan Pak Said bahwa produksi kita itu 16 miliar liter sampai 20 miliar liter. Konsumsi kita maksimal hanya 5,7 miliar liter sampai 6 miliar liter. Jadi sehingga memang ada barang itu antara 11 sampai 14 juta miliar liter tersisa yang akan diekspor. Pertanyaannya ya, kenapa kita tidak memastikan ini digelontorkan dulu untuk rakyat? Oke, Bang Andre, kita tunggu nanti langkah anggota Komisi 6 DPR RI besok ya bersama dengan Menteri Perdagangan. Terima kasih Bang Andre dan juga Bang Said Didu. Mohon doanya dan dukungannya 1:30 kita akan panggil Pak Menteri Perdagangan. Kita tunggu Bang, semoga datang Menteri Perdagangan. Terima kasih Bapak-Bapak.